إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أيها الأحبة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang harus terus kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Kemudian juga nikmat kita diberikan pengetahuan tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita syukuri karena banyak orang di luar sana yang belum mengenal Islam, ikhwan sekalian. Banyak juga kaum muslimin yang belum mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk orang yang beruntung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslim. Seorang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian seorang berikan salam selalu berjumpa kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang Islam yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak sekalian, A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan alhamdulillah kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Ad-Durar Al-Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan kitab nikah, yaitu terakhir adalah bab tentang masalah hadanah. Ya, dan alhamdulillah dengan karunia Allah, nikmat dari Allah, kita akan pindah atau masuk ke bab atau ke kitab selanjutnya. Dan dari kitab Nurul Bahiyah ini yaitu tentang kitabul bait, kitab jual beli, ya, tentang fikih jual beli. Yang mana sudah mungkin pernah kita singgung terdahulu bahwasanya pembahasan fikih ikhwan sekalian itu dibagi-bagi oleh para ulama secara mujmal, secara umum. Ada fikih ibadah, ada fikih munakahan, itu pernikahan, dan kemudian berikutnya fikih muamalah. Fikih muamalah. Jadi setelah fikih ibadah selesai, fikih nikah selesai juga, dan kita masuk ke fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini selalu didahului dengan pembahasan masalah al-bai'. Ya, al-bai' itu bahasa kitanya jual beli. Nah, bahasa kitanya adalah jual beli. Nah, dan membahas atau mempelajari fikih buyu' atau fikih jual beli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pembahasan yang penting. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang pada zaman ketika beliau menjadi khalifah, beliau melarang kaum muslimin untuk berniaga di pasar kecuali sudah mempelajari fikih buyu', fikih jual beli. Ya, kalau belum pernah belajar jangan masuk pasar lagi, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita belum pernah belajar fikih jual beli, kita tidak tahu mana muamalah yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang dia itu memang murni jual beli yang memang Allah halalkan, mana dia jual beli yang mengandung ribanya, jual beli yang ada ghararnya, jual beli yang ada syarat-syarat batilnya, dan jual beli terlarang lainnya, ya. Maka penting bagi kita bersama ikhwan fillah rahimakumullah untuk mempelajari fikih jual beli agar muamalah yang selama ini kita lakukan, ya, kita benar-benar ketahui ternyata memang alhamdulillah halal atau ternyata tidak halal, tinggalkan, ya. Jadi
inti dari kita mempelajari ini adalah tentunya untuk raful jahal, ya, dan nufusina, mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan ingat, alhamdulillah, kalau kita sudah belajar, ya sudah mengetahui ilmunya, maka tujuan dari kita mempelajari ilmu adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, jadi keluar kita nanti setelah selesai mempelajari fikih jual beli, jangan sampai nanti kita anggap sebagai wawasan saja. Oh, Ustaz sudah jelaskan tidak boleh. Tapi ketika mau amalannya masih, ya, apa gunanya untuk belajar kalau sama saja tidak ada perbedaan antara setelah kita belajar dan sebelum kita belajar, malah makin berat. Wah, ketika kita menemukan hukumnya untuk mengamalkan, mungkin dosanya lebih ringan. Tapi kalau sudah tahu tapi masih kita lakukan, bisa jadi dosanya lebih berat. Ya, maka di sini harus kita ketahui, kita belajar itu untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui sudah pelajari. Rasulullah bersabda, "La tazul qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser dari kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang dia dapatkan. Allah a'lam bishawab. Langsung saja kita masuk ke kitab Durrul Bahiyah. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Durrul Bahiyah, Kitabul Bai', kitab tentang jual beli. Mengatakan al-mu'tabaru fihi mujarrad at-taradhi walau bi isyaratin min qadirin 'ala an-nutqi wa la yajuzu bai'ul khamri wal maytati wal khinziri wal asnam ila akhirih. Dia mengatakan fikih atau kitab jual beli. Beliau membuka perkataan beliau dan mengatakan al-mu'tabaru, jual beli yang mu'tabar, yang dianggap secara syariat adalah apa? Jual beli yang di dalamnya terdapat at-taradhi. Apa taradhi? Saling ridha. Ya, jadi beliau langsung menjelaskan hal ini. Wallahu a'lam. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi membahas apa yang beliau sampaikan dalam kitab beliau ini, ada terlebih dahulu sebagai bentuk muqaddimah, ya, ilmu tambahan yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Syaukani, tapi ana pandang penting untuk kita ketahui bersama sebagai muqaddimah dari fikih jual beli ini. Allah ada beberapa poin yang ada catat di sini untuk kita bahas bersama sebelum kita mensyarah kitab yang ditulis oleh Imam Syaukani. Nah, yang pertama, poin pertama sebagai tambahan adalah tentang definisi dari jual beli. Ya, definisinya dari bahasa Arab bai atau buyur, ya, bahasa kita jual beli. Nah, apa itu jual beli? Para ulama mengatakan jual beli itu maknanya adalah naqlu milkin ilal ghairi bisamanin. Naqlu milkin ilal ghairi bisamanin. Yaitu kita memindahkan barang yang merupakan kepemilikan kita kepada siapa? Orang lain. Kita memindahkan kepemilikan barang yang ada pada kita kepada orang lain. Bisa manin dengan suatu harga. Dengan suatu harga. Ya, wasyara qabuluh. Jadi itu menjual. Ada yang membeli, ya, berarti menerimanya. Atau menjual atau memindahkan kepemilikan barang yang ada pada antum kepada orang lain dengan harga yang antum sepakati. Nah, membeli itu menerimanya, nanti orang yang membeli itu dia menerima pemindahan barang tersebut. Jadi ini makna dari jual beli. Maklum insyaallah. Baik, ada hukumnya. Poin kedua, hukum dari jual beli. Hukum jual beli adalah jaizun, ya, boleh, masyru', disyariatkan, dan hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma' para ulama, ya, kesepakatan para ulama, dan qiyas yang sahih pun itu menunjukkan bolehnya jual beli, ya. Nah, ada pun dari Al-Quran, dalilnya adalah Al-Baqarah 275. Dalilnya adalah Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli.
Muharram riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi jual beli itu hukumnya halal, ya. Adapun hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyar." Al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang melakukan akad jual beli, ya itu masih boleh khiyar, memiliki hak memilih untuk membatalkan akad. Nah, di sini syahidnya adalah Rasulullah menerangkan bahwasanya jual beli itu adalah suatu yang diperbolehkan. Ya, jual beli adalah suatu yang diperbolehkan. Nah, dan logika kita menunjukkan memang mau nggak mau jual beli itu harus diperbolehkan. Kenapa, Pak? Karena kita itu butuh kepada barang yang dimiliki oleh orang lain. Kalau seandainya nggak boleh jual beli, gimana kita bisa mendapatkan barang yang punya orang lain tersebut? Ya, tidak semua kita punya kebun sendiri, punya peternakan sendiri, ya kan? Nah, kalau kita mau makan ikan, ya kita harus beli sama orang yang jualan ikan. Orang yang jual ikan mungkin dia ngambil dari petani ikan dan seterusnya. Kalau seandainya yang jual beli nggak boleh, gimana kita bisa memiliki barang yang ada di kepemilikan orang lain? Ya, maka logika akal sehat itu menunjukkan bahwasanya jual beli itu harus boleh. Ya, dan memang ini dalil-dalilnya Quran Sunnahnya jelas, ya. Dan para ulama sepakat. Para ulama sepakat, bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ya, beliau menunjukkan ijma' para ulama bahwasanya sepakat, ya, para ulama itu bolehnya jual beli. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga tentang rukun jual beli. Poin yang ketiga tentang rukun jual beli. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui bersama. Para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya rukun jual beli itu ada 3 kalau kita globalkan. Kalau diperinci bisa jadi 6. Ya, kita mau ambil yang global atau yang rinci? Rinci saja, ya. 6 sama aja. Baik. Ada 6. Yang pertama al-bai'. Ada namanya penjual. Ya, maka tidak akan terjadi jual beli kalau penjualnya tidak ada. Betul, Pak, ya? Nah, al-bai' ini yang pertama, rukun jual beli harus ada penjualnya. Yang kedua, al-mushtari. Pembeli, harus ada pembeli. Kalau cuma ada penjual nggak ada yang beli, ya tidak akan terjadi akad jual beli. Ya, jadi harus ada pembeli. Yang ketiga, ada sighah. Ya, nah sighah ini dibagi oleh para ulama. Ya, jadi kita rincikan lagi. Jadi yang ketiga ada namanya ijab. Ya, ada sigot. Sigot itu ada 2 hal. Yang pertama ijab. Ijab dan qabul, ya. Jadi yang ketiga itu ijab. Ijab itu adalah ketika seorang penjual mengatakan saya jual barang saya. Itu namanya ijab. Ini rukun yang ketiga. Yang keempat ada qabul, ada penerimaan. Jadi orang yang membeli mengatakan iya saya beli, ya. Nah, ijab qabul ini dinamakan dengan sighah bahasa Arabnya, ya. Nah, bahasa kita juga sighah ta'liq, ya, seperti. Nah, yang kelima, rukun yang kelima adalah ats-tsamanu. Ada harga di situ. Ada harga. Ya, yang terakhir yang keenam ada al-muthman. Itu barangnya. Ada barang yang diperjualbelikan. Allahu alam. Ana ulangi, ya. Jadi rukun jual beli ada 6. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga ijab, yang keempat ada qabul, yang kelima ada barangnya, yang keenam ada harganya. Ya. Nah, keenam inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan arkanu al-buyu'. Dan setiap rukun dari rukun-rukun jual beli ini ada syarat-syarat tersendiri. Dan ini kalau dijelaskan akan sangat panjang, ya. Bisa jadi satu majelis khusus yang sangat panjang atau mungkin beberapa majelis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kitab ini kitab yang ringkas, kalau kita jelaskan terlalu panjang akan keluar dari tujuan kitab ini dikarang. Nah, insyaallah kalau ada kesempatan lain kita akan jelaskan. Kalau tidak ada, antum belajar di Pondok Pesantren Al-Madinah, ya. Nah, wallahu alam. Kemudian poin berikutnya adalah tentang asbab tahrimil buyu al-ammah. Poin berikutnya yang ada tentang sebab-sebab diharamkannya jual beli. Sebab-sebab umum.
Jadi sebelum kita mengenal apa saja jual beli yang diharamkan, karena Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala setelah beliau menjelaskan sedikit tentang jual beli, beliau langsung masuk ke pembahasan jual beli yang terlarang. Ya, di situ langsung beliau jelaskan jual beli yang terlarang, sampai ini banyak sekali beliau jelaskan jual beli yang terlarang. Nah, sebelum kita menjelaskan secara terperinci apa yang beliau tuliskan di kitab ini tentang banyaknya, sangat banyak Pak. Ya, kalau kita lihat per masalah, ya, satu persatu jual beli yang terlarang itu sangat banyak. Ya, meskipun tetap akan kita bahas karena memang disampaikan oleh beliau. Tapi ini akan menyulitkan antum, apalagi antum yang belum terbiasa untuk menerima maklumat-maklumat seperti ini. Mungkin sekarang ingat, nanti keluar langsung lupa. Besok kajian berikutnya dapat maklumat baru, maklumat lama nggak ingat lagi. Ya, nah makanya kita perlu ada kaidah. Ya, makanya para ulama itu membuat kaidah-kaidah di dalam masalah fikih. Kenapa? Karena kalau kita memahami kaidah, itu kita bisa memahami apa? Permasalahan yang kecil, yang sifatnya banyak, furu'. Ya, makanya dalam ilmu agama itu ada namanya usul, ada namanya furu'. Usul itu adalah kaidah-kaidah umum yang dia dengannya itu kita bisa memahami furu', cabang-cabang. Dan memahami agama seperti itu. Kalau antum memahami agama dari cabang-cabang, antum nggak akan paham kaidah-kaidah baku. Tapi kalau antum memahami kaidah yang baku, antum akan memahami yang cabang-cabang kecilnya. Allahu a'lam. Nah, di sini kita akan jelaskan sebab-sebab umum, ya, kenapa jual beli itu terlarang dan diharamkan. Ya, nah kalau antum tahu sebab ini, insya Allah yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani nggak akan keluar dari sebab-sebab ini. Nanti akan kita dapatkan, nggak akan keluar dari sebab-sebab yang akan kita sebutkan ini. Ada 4 Pak. Ya, sebab-sebab umum kenapa jual beli itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4 perkara. Dan semua jual beli yang terlarang pasti kembali kepada salah satu dari 4 hal ini. Yang pertama, tahrimu ainil mabi', yaitu barangnya memang diharamkan. Ya, sebabnya kenapa haram? Karena barangnya haram. Karena barangnya diharamkan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap barang yang diharamkan juga untuk diperjualbelikan. Ini kaidahnya. Paham ya? Jadi setiap barang yang diharamkan oleh syariat haram juga untuk diperjualbelikan. Nah, kalau kita sudah tahu kaidah yang pertama ini, waduh, berarti banyak sekali Ustaz. Ya, berarti gimana? Khamr haram. Ya, babi haram. Bangkai haram. Kenapa? Karena diharamkan secara syariat. Paham ya? Nah, yang sifatnya haram mutlak. Ya, karena ada barang-barang yang haramnya itu enggak mutlak. Artinya haram untuk sebagian orang, tidak haram untuk sebagian yang lain. Maka itu tidak dikatakan haram jual belinya. Jadi maksud yang kita katakan diharamkan barangnya itu memang haramnya mutlak untuk siapa saja. Ya, tapi kalau haramnya sifatnya nisbi, relatif. Contohnya apa? Emas. Emas itu haram dipakai oleh laki-laki, tapi boleh bagi wanita. Jual beli emas hukumnya apa? Ya halal. Ya, boleh. Kenapa? Karena masih boleh dimanfaatkan. Paham ya? Cuma nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Seperti sutra. Apa hukum jual beli sutra? Halal. Tapi nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Jadi pengharamannya nggak mutlak. Ya, adapun yang jadi sebab haramnya jual beli adalah pengharamannya yang mutlak kepada keumuman kaum muslimin atau keumuman manusia. Wallahu a'lam. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, adanya riba. Adanya apa? Riba pada akad tersebut. Jadi kalau jual beli itu ada bentuk ribanya, maka diharam. Dan ini banyak sekali bentuk jual beli yang mengandung riba. Ya, Ustaz, saya jual beli, Ustaz, gimana? Dengan siapa? Dengan leasing. Gimana bentuk akadnya? Kalau terlambat ada denda. Gimana? Riba. Berarti hukumnya haram. Ustaz, meskipun saya bayar tetap waktu, tepat waktu, enggak pernah telat, Ustaz, haram. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mengandung unsur riba. Ya, dan seterusnya. Intinya setiap yang mengandung unsur riba maka haram, dan bentuknya banyak sekali. Tinggal antum lihat, oh ada ribanya, berarti haram, masuk ke dalam kaidah yang kedua ini. Ya, dan jual beli riba di zaman Rasulullah pun jumlahnya banyak sekali.
Ya, jual beli emas dengan emas, ya. Emas lama sama-sama 24 karat misalnya, antum punya emas lama 1 gram, ya, pengen nukar dengan emas baru seperti itu. Ya. Nah, kata orang di toko emas, oh ini emasnya lama, Pak. Ya, Bapak kalau mau tukar 1 gram cuma dapat setengah gram. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada riba di situ. Ya, jual beli emas dengan duit. Ya, antum mau beli emas tapi ngutang. Ngutang. Ya, nelpon ke toko emas, tolong antarkan emasnya, Pak. Yang mana duitnya? Duitnya nanti kalau sudah sampai baru saya bayar. Haram. Jual beli emas secara online boleh atau tidak? Haram. Kenapa? Karena ada riba nasiah. Karena jual beli emas itu harus kontan. Ya, tunai, tidak boleh hutang. Ada hutang dan di telat bayar, tidak boleh, atau telat penyerahannya, tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Jadi yang kedua adalah sebenarnya karena adanya riba pada akad tersebut. Yang ketiga, adanya gharar. Adanya apa? Gharar pada akad tersebut. Nah, ini juga kaidah yang sangat besar sekali. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi, ini termasuk aslun azimun. Ya, termasuk kaidah yang sangat agung di dalam masalah fikih jual beli, yaitu kita memahami gharar. Setiap jual beli yang mengandung gharar maka dia haram dan terlarang. Apa itu gharar? Gharar itu adalah segala sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Gharar adalah segala sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Kalau dia enggak jelas maka gharar. Kalau gharar maka haram. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Ya, contohnya sangat banyak. Misal, ya, antum punya apa? Ikan di kolam. Ya, punya ikan di kolam terpal seperti itu, melihara ikan lele. Kemudian datang antum ketika mau panen, antum katakan kepada orang yang mau beli ikan, ya silakan Pak, di kolam ini ada apa? Ikan lelenya, Pak. Ya, saya jual seluruh ikan di sini dengan harga 1 juta. Ya, ikan yang ada di kolam ini saya jual 1 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak tahu ikan di dalam itu banyak atau sedikit. Ya, tidak tahu. Nanti ketika diambil ternyata cuma berapa kilo. Ya, antum jual 1 juta. Nggak boleh. Ada gharar di situ. Ada gharar. Ya, dan bentuk-bentuk lainnya insyaallah sebagiannya dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Allahu a'lam. Intinya ada ketidakjelasan di situ. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terakhir adalah adanya syarat-syarat yang mengantarkan kepada apa? Riba atau gharar tadi. Adanya syarat-syarat yang mengantarkan kepada riba atau gharar yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, memang dia enggak riba langsung, tapi ada syarat-syarat yang menuju ke riba. Dia memang enggak gharar, tapi ada syarat-syarat yang menuju ke gharar. Ini juga diharamkan dan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pahami ini keempat sebab ini, insyaallah mudah bagi kita untuk memahami apa saja jual beli yang terlarang di dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk muqaddimah. Nah, kita kembali yang membahas perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya, tadi beliau katakan jual beli yang mu'tabar itu adalah yang di dalamnya terdapat keridhaan. Ya, yang sudah kita jelaskan tadi, hukum jual beli itu halal asal memang saling ridha. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 29. Ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil kecuali dengan tijarah, perniagaan, jual beli yang ada unsur taradin di antara kalian, itu saling ridha di antara kalian.
Ya, maka ini diantara syarat asasi di dalam jual beli adanya saling ridho, Pak. Ya, kalau tidak saling ridho tidak diperbolehkan. Makanya riba itu diharamkan. Kenapa? Karena pasti salah satu pihak tidak ridho, pasti. Meskipun mulutnya mengatakan saya ridho kok Ustaz. Antum ridho itu karena terpaksa. Ya, karena terpaksa akhirnya minjem duit. Ya kan? Kalau nggak terpaksa, kira-kira secara logika ada nggak orang mau minjam duit 5.000 mengembalikan 10.000? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Kalau ada yang ridho, kita katakan otaknya nggak waras. Ya, itu kan kezaliman namanya. Ya, dia itu memaksakan ridho. Kenapa? Terpaksa, butuh duit katanya. Ya, butuh duit, akhirnya dia melakukan akad ribawi. Wallahu a'lam. Nah, begitu pula dalil tentang harusnya saling ridho adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin nafsin min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan apa? Kerelaan hatinya, keridhoan dirinya. Jadi itu nggak boleh mengambil harta orang lain kecuali dia ridho, kecuali dia rela ya mengeluarkan harta tersebut dari kepemilikan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini memang syarat asasi ya yang paling mendasar dalam jual beli adanya saling ridho. Kemudian beliau mengatakan walau bi isyaratin min qadirin ala nutqi. Ya, jadi jual beli itu sah meskipun dengan isyarat. Meskipun dengan isyarat, walaupun orang itu bisa ngomong. Walaupun orang itu bisa ngomong. Tadi sudah kita jelaskan di antara rukun jual beli harus ada ijab dan qabul. Ya. Nah, para ulama menjelaskan ijab dan qabul ini gimana secara menampakkannya. Ya. Jadi ijab dan qabul ini sebenarnya adalah bentuk aplikasi ya, bentuk yang ditampakkan dari keriduan seorang. Karena kita nggak tahu orang itu ridho atau enggak kecuali dengan dia ucapkan atau kecuali dengan dia ijab dan qabul seperti itu ya. Nah, cuma ijab dan qabul ini bagaimana cara mengamalkannya ya, tentunya pertama adalah dengan cara dilafazkan. Ini yang pertama. Dan ini sepakat ulama. Ya, sepakat ulama kalau ijab dan qabul itu dilafazkan maka dia jelas sah. Ya, meskipun ada perbedaan di antara para ulama apakah lafaznya harus lafaz jual beli atau bukan. Ya, ini masalah khilafiyah yang panjang dijelaskan oleh para ulama, yaitu tentang hal ibratu fil uqud bil ma'ani au bil mabani. Apakah tolak ukur dalam akad ya, setiap akad termasuk akad jual beli, apakah tolak ukur yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya ijab qabul pada suatu akad itu adalah maknanya atau lafaznya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Hambali, mereka berpendapat yang menjadi tolak ukur adalah apa? Lafaz, bukan makna. Jadi kalau lafaznya beda maka enggak sah. Jadi kalau jual beli ya lafaznya harus jual beli. Kalau antum jual beli pakai lafaz selain jual beli tidak sah. Contohnya antum datang ke warung, ngomong sama yang punya warung, "Pak, saya minta air mineralnya 1. Saya minta air mineralnya 1." Ya, dikasihnya antum minum, jelek, langsung lari antum, kabur. Ya, dipanggil, "Oh mas, kenapa? Bayar dulu." Loh, tadi saya katakan apa? Minta. Ya, kira-kira itu benar-benar minta atau jual beli? Nah, menurut dalam mazhab Syafi'i dikatakan jual belinya enggak sah. Kalau minta ya minta, kalau dikasih ya berarti dikasih oleh si penjual, bukan jual beli. Bukan jual beli. Artinya si penjual enggak boleh nuntut. Ya, si penjual enggak boleh nuntut. Nah, ini agak saklek, Pak. Ini agak saklek, dan itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, memang dalam mazhab Syafi'i pun berbeda, ada perbedaan pendapat. Tapi mayoritas ulama Syafi'iyah seperti itu pendapat mereka, al-ibratu bil alfaz wal mabani, bukan bil qusud wal ma'ani, bukan. Ya, wallahu a'lam. Sebagian ulama, dan ini jumhur, mengatakan apa? Ya, Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah
Mereka berpendapat bahwasanya yang menjadi tolak ukur adalah maknanya, meskipun lafaznya tidak seperti itu, ya. Yang dilihat adalah makna yang tersebar di suatu masyarakat. Ya. Nah, kalau di negeri kita udah biasa, kalau antum datang ke warung, meskipun omongannya minta, itu maksudnya apa, Pak? Jual beli. Ya, karena antum datangnya ke warung bukan ngetok-ngetok rumah orang. Kecuali antum ngetok rumah orang, Bapak minta, Pak, ya itu minta namanya. Ya, ngemis itu namanya. Tapi kalau datang ke warung, Pak minta ininya. Ya, datang ke Serba 10, Pak minta ayamnya, Pak, ya, nasi ayam. Seperti itu. Maksudnya adalah beli, maka sah jual belinya menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah. Allah alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua ini. Yang menjadi tolak ukur adalah makna. Ya, bukan sekedar lafaz. Jadi apa yang dianggap manusia jual beli, maka itu jual beli. Makanya benarlah perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma ya'uddun nasu bai'an fahuwa bai'un. Kata beliau, ma ya'udduhun nasu bai'an fahuwa bai'un. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Apa yang dianggap manusia jual beli, maka itu adalah jual beli dan sah. Ya. Jadi secara urf dilihat, dikembalikan kepada adat kebiasaan di satu daerah atau suatu negeri. Allahu a'lam bissawab. Baik. Nah, dengan lafaz ya jelas ini. Kalau dengan tulisan sah atau tidak? Ijab kabulnya dengan tulisan. Ya. Ulama khilaf, pendapat yang lebih kuat sah. Pendapat yang lebih kuat sah. Ya, ini pendapat mayoritas ulama, sah-sah saja. Ya, kenapa? Di dalam kaidah dikatakan al-kitabu kal khitab. Ya, tulisan itu hukumnya sama seperti perkataan. Ya, jadi apa yang sah dengan perkataan itu juga sah dengan tulisan. Allahu a'lam bissawab. Nah, yang ketiga dengan isyarat, sah atau tidak? Ijab kabul dengan isyarat. Ya, ada orang datang ke antum, ya, maksudnya itu dia jual, pedagang asongan. Antum sedang di lampu merah, nawarkan apa? Air mineral atau tisu. Kata antum, antum kasih duit, dia kasih air mineral. Saling angguk mengangguk, ya. Isyarat, artinya apa? Sudah saling isyarat. Sah atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan sah. Ya, dan ini pendapat Malikiyah. Ya, jadi Malikiyah ini dalam fikih jual beli pertengahan beliau. Ya, makanya Syekhul Islam meskipun beliau Hambali, tapi dalam masalah fikih jual beli beliau i'tiraf, mengakui bahwasanya mazhab fikih yang paling baik dalam masalah jual beli itu mazhabnya Malikiyah. Ya, yang paling pertengahan dalam jual beli itu mazhabnya Malikiyah. Ya, Pak, ya, Allahu a'lam. Baik. Jumhur mengatakan enggak boleh, tidak boleh dengan isyarat, ya, selama dia bisa ngomong, kecuali orang bisu maka boleh dengan isyarat. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam boleh, ya, boleh asal memang dipahami itu sebagai bentuk jual beli. Karena kita kembalikan kepada kaidah tadi, yang menjadi tolak ukur adalah makna, bukan sekedar lafaz. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Allahu a'lam. Ada lagi, Pak, jual beli yang dinamakan oleh para ulama dengan jual beli mu'atah, bai'ul mu'atah, yaitu dia jual beli tidak ngomong, tidak juga nulis, enggak ada isyarat, cuma saling tukar menukar, ya, barang dan duit. Ya. Dan ini sering terjadi di zaman sekarang, yaitu kalau kita beli sesuatu di supermarket, ya, supermarket atau swalayan, ya kan, kita sudah tahu harganya sekian, dan ditempel. Kadang-kadang apa? Kita ambil barangnya, ya, datang ke kasir nggak ngomong apa-apa, betul nggak? Datang kasih ini karena sudah tahu harganya, kasih duitnya, celup. Ya, dia kasih sosok, selesai. Nggak ada omongan, nggak ada isyarat, pokoknya saling tukar. Ini namanya dalam bahasa Arab dikatakan bai'ul mu'atah, jual beli saling ngasih, saling ngasih, nggak ada kalam, nggak ada omongan, ya. Intinya sudah seperti itu, selesai, kita tinggalkan majelis. Sah atau tidak? Ini termasuk masalah khilafiyah juga di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sah.
jelas ini pendapat Imam Syafi'i berarti, ya. Karena Imam Syafi'i dan para pengikutnya, ya. Dan sebagian ulama Hambali juga berpendapat tidak sah jual beli mu'athah, ya. Sebagian yang mengatakan sah kalau barang yang diperjualbelikan itu suatu yang sifatnya apa? Kecil, remeh, air mineral, tisu, ya, hal-hal yang kecil lah, sah. Tapi kalau sifatnya besar, jual beli mobil, boleh nggak? Oh, enggak, kata mereka, ya, harus dengan omongan. Kenapa? Karena ini besar, ya. Tiba-tiba bawa mobil dikasih duitnya, itu enggak, harus ada ucapan atau ada yang lebih dari itu, seperti itu, ya. Allahu a'lam. Pendapat yang ketiga mengatakan sah secara mutlak, ya, sah secara mutlak, yang selama memang dipahami oleh manusia di satu daerah tersebut, ya. Dan jelas ini pendapatnya ulama-ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah juga dan Hanafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ana pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga ini, sah-sah saja selama memang itu menjadi adat urf kebiasaan di daerah tersebut dan memang sudah dipahami itu salah satu bentuk jual beli, maka sah, tidak ada dalil yang melarang, ya. Dan tidak ada juga dalil yang mengharuskan kita dengan ucapan, tulisan dan seterusnya, ya kan? Maka hukum asalnya adalah boleh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian langsung beliau di sini menjelaskan tentang jual beli yang diharamkan. Beliau katakan di sini, wala yajuzu bai'ul khamri. Ya, pertama beliau katakan, dan tidak boleh memperjualbelikan khamr. Ya, tidak boleh memperjualbelikan khamr. Nah, ini balik kemana Pak tadi yang sudah kita sebutkan, sebab-sebab tadi, balik ke sebab yang berapa? Yang pertama. Kenapa? Karena barangnya yang diharamkan. Jadi enggak boleh jual beli khamr, ya. Wal maitati, dan bangkai, enggak boleh kata beliau. Wal khinziri, dan babi, tidak boleh juga. Wal asnami, dan patung. Ya, jadi 4 perkara, 4 barang yang boleh sebutkan, tidak boleh jual beli khamr, bangkai, babi, dan juga berhala. Nah, keempat barang ini diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis langsung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasannya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung, ya. Dari 4 barang ini, 3 yang pertama itu sepakat ulama hukumnya haram dijual belikan. Khamr sepakat ulama, tidak ada khilaf. Bangkai sepakat ulama, tidak ada khilaf. Babi sepakat ulama, tidak ada khilaf. Kenapa? Karena jelas ketiga hal ini diharamkan di dalam Al-Quran, ya. Haramnya bangkai, haramnya babi di dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah, ya, dan dalam surah Al-An'am juga Allah ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian khamr, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi. Adapun khamr dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamr, judi, patung, jumhur ulama, karena jelas di dalam hadis ini Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim, ya. Kenapa Imam Abu Hanifah kok bisa seperti itu? Ya mungkin hadis ini belum sampai kepada beliau. Padahal jelas tadi Rasul mengatakan innallaha harrama bai'ah, sungguhnya Allah mengharamkan jual beli, tadi termasuk juga patung, ya. Jadi jelas haram. Tapi kalau patungnya sudah dihancurkan dulu, jangan jual beli dulu, dihancurkan dulu. Setelah itu sudah berubah bentuk, baru dijual belikan, boleh atau tidak? Jelas boleh, ya. Ada patung dari emas, ya, ada patung dari emas misalnya, ya kan. Kemudian orang yang nyembahnya tobat masuk jual beli apa? Al-kalb. Jual beli apa? Al-kalb. Apa al-kalb? Anjing. Al-kalbu.
Kalbu itu anjing, bukan hati. Kalau hati itu qalbu pakai qaf. Ya, bukan kalbu, manajemen kalbu, manajemen anjing ini. Qalbu ya. Nah, kalbun itu adalah anjing. Jual beli anjing diharamkan di dalam Islam, syariat kita ya. Dan jual beli anjing, kita jelaskan dulu, anjing itu terbagi menjadi dua. Ya, anjing itu terbagi menjadi dua. Bukan anjingnya dibelah dua, bukan. Maksudnya jenisnya, ya. Halal haramnya, boleh atau tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Boleh atau tidak bolehnya dimanfaatkan, anjing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, anjing yang tidak boleh dimanfaatkan. Ya, yang pertama. Yang kedua, anjing yang boleh dimanfaatkan. Apa anjing yang boleh dimanfaatkan? Anjing yang boleh dimanfaatkan adalah anjing yang digunakan untuk tiga perkara. Yang pertama, untuk mengembala. Antum punya kambing banyak, melihara anjing untuk mengembala kambing tersebut. Kalau mau supaya domba-dombanya masuk kandang, suruh anjingnya, ya kan? Yang kedua, anjing untuk menjaga kebun. Antum ada kebun apa, dijaga ya agar tidak terkena hama misalnya, pakai anjing. Boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, anjing berburu. Anjing untuk berburu. Nah, selebihnya anjing-anjing yang lain tidak boleh digunakan. Ya, tidak boleh digunakan. Anjing untuk dipelihara hias, anjing hias haram. Ya, untuk jaga rumah haram. Untuk jaga kendaraan haram. Ya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun jenis anjing yang pertama tadi, yang memang enggak bisa dimanfaatkan tadi, itu haram untuk diperjualbelikan. Anjing hias itu haram untuk diperjualbelikan, dan ini sepakat ulama, tidak ada khilaf. Ya, kalau antum jual beli anjing cuma untuk sekedar hias, dipelihara semata, itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Paham Pak ya? Kalau anjing yang kedua, yang untuk digunakan dalam hal-hal yang diperbolehkan tadi, pengen beli anjing untuk berburu, atau untuk jaga kebun, atau untuk gembala hewan ternak, ya, ini ulama berbeda pendapat. Ya, ini ulama berbeda pendapat, boleh atau tidak diperjualbelikan. Kenapa? Kan boleh dimanfaatkan. Ya, makanya terjadi khilaf di antara para ulama. Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak boleh. Ya. Adapun Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, beliau memperbolehkan jual beli anjing kalau tujuannya untuk salah satu dari tiga hal tadi. Ya, ini pendapat Abu Hanifah. Ada pendapat ketiga. Ya, apa? Bolehnya dijual anjing itu diperjualbelikan boleh hanya untuk berburu saja. Hanya untuk berburu saja. Ini pendapat sebagian ulama tabi'in, di antaranya Imam Atha bin Abi Rabah dan Imam An-Nakhai. Imam Atha bin Abi Rabah dan Imam An-Nakhai rahimahumullahu ta'ala. Wallahu alam. Adapun jumhur ulama, mereka berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah melarang, kata Ibnu Mas'ud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Rasulullah melarang kita untuk menjual belikan anjing. Ya, jadi harganya, duit yang didapat dari jual beli anjing itu haram, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, ini dalil jumhur. Abu Hanifah apa dalilnya? Dalilnya adalah selama hal itu bermanfaat berarti boleh. Kan Rasulullah membolehkan kita melihara anjing untuk tiga hal tadi, berarti boleh juga diperjualbelikan, kata beliau. Ya, adapun larangan Rasulullah ini, kata beliau, memang lafaznya am, lakin urida bihil khas, ya, dikecualikan dengan dalil yang tadi, kata beliau. Allahu a'lam. Adapun ulama yang mengatakan cuma boleh anjing untuk berburu, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud tadi. Ada tambahan, kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah melarang kaum muslimin untuk memperjualbelikan anjing. Rasulullah katakan illa kalba saidin, kecuali anjing untuk berburu. Nah,
Hadisnya ada, kecuali anjing untuk berburu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya, dan Al-Imam Syaukani mengatakan perawi-perawi hadis ini thiqat, kata beliau. Perawi-perawi hadis ini thiqat, terpercaya. Artinya kuat hadis ini. Wallahu alam. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya hadis ini tambahan adanya anjing berburu itu tambahan yang syadz. Ya, itu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nasa'i sendiri dan juga oleh Al-Imam Sindi rahimahullahu taala. Mereka berpendapat bahwasanya tambahan ini tambahan yang lemah. Meskipun sebagian ulama ada yang mensahihkan, ya, tapi anak pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang melemahkan tambahan ini. Artinya tambahan kecuali anjing untuk berburu itu tidak sahih. Ya, artinya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Anjing segala bentuknya untuk segala penggunaannya haram diperjualbelikan. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau kita mau punya anjing untuk berburu, Ustaz, kalau nggak boleh beli? Ya, gimana? Saling berbagi saja. Ya, antum punya kawan, dia punya anjing terlatih misalnya, ya sudah, antum minta sama dia, ya, dia kasih ke antum, seperti itu, ya. Kalau dijual beli tidak diperbolehkan, ya. Adapun saling memberi hibah maka tidak masalah kalau tujuannya untuk berburu atau untuk jaga kebun dan untuk gembala tadi. Allahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan di antara hal yang juga dilarang untuk dijual belikan adalah, kata beliau, wasinnaur, ya, wasinnaur dan kucing. Ya, tadi anjing, sekarang kata beliau wasinnaur dan kucing. Jadi kucing juga tidak boleh diperjual belikan, ya. Nah, jual beli kucing juga termasuk permasalahan khilaf di antara para ulama. Ya, termasuk permasalahan khilaf di antara para ulama. Jadi sikapi biasa-biasa saja. Ya, jangan berlebihan menyikapi khilaf ini. Ya, apalagi cuma dua ustadz yang berbeda. Jangan ulama aja udah beda, Pak. Ya, jadi biasa saja. Pilih pendapat yang tentunya sesuai dengan dalil, jangan pakai hawa nafsu. Ya, karena kita tahu kaidah dalam berselisih itu adalah farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, cuma memang toleransi dalam berbeda pendapat. Ya, sama kayak khilaf-khilaf yang lainnya, Bapak-bapak sekalian. Ya, sama kayak khilaf antum merojikan antara ketika isyarat mau gerak atau tidak. Ya, ketika sami Allahu liman hamidah mau sedekap atau tidak. Ya, itu masalah khilafiyah. Ketika salat 2 rakaat duduknya mau tawaruk atau iftirash, masalah khilafiyah. Jangan berlebihan di dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah. Ya, mau turun sujud lutut dulu atau tangan dulu, khilafiyah. Ya, nah termasuk masalah jual beli kucing. Ya, dan harus kita jelaskan bahwasanya ini masalah khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, artinya mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Hambali mengatakan jual beli kucing halal. Jumhur pula, mayoritas ulama mengatakan jual beli kucing itu apa? Boleh. Ya, tidak masalah kata mereka. Baik. Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian mutaakhirin Hanabilah dan termasuk Al-Imam Syaukani merujukan pendapat ini, dan sebagian ulama di zaman sekarang, ya, kalau tidak salah termasuk Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Albani, mereka termasuk menguatkan pendapat ini bahwasanya jual beli kucing itu haram. Ya, jual beli kucing hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Nah, kita bawakan dulu dalil ulama yang mengharamkan. Ulama yang mengharamkan jual beli kucing, mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
Muslim loh Pak ya. Nah, kita katakan Sahih Muslim itu kitab yang paling sahih setelah Bukhari. Ya. Naam, dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wasinnaur. Kata Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, artinya mengharamkan jual beli anjing dan kucing. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalil ulama yang mengharamkan. Ya, ini dalil ulama yang mengharamkan. Wallahu alam. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kok bisa jumhur ulama berpendapat tidak haram? Kenapa? Sebagian mereka mungkin hadis ini belum nyampe kepada mereka. Seperti Abu Hanifah, sangat mungkin hadis ini enggak nyampe kepada beliau. Maka beliau berpendapat hukum asalnya itu mubah, karena jual beli hukum asalnya mubah. Ya, sebagian yang lain mungkin sudah sampai hadis ini kepada mereka, tapi dari jalur yang dhaif. Tapi dari jalur yang dhaif. Maka mereka berpendapat hadis ini meskipun ada tapi dia dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan inilah yang menyebabkan kenapa mereka berbeda pendapat. Ya, dan betul hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, dan di antara ulama yang mendhaifkannya kalau tidak salah Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala kalau tidak salah ya, dan sebagian ulama lain ya, ada yang mendhaifkan hadis ini. Allahu a'lam bissawab. Sekarang berarti mereka berbeda tentang hadisnya sahih atau tidak. Ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan ya. Yang mensahihkannya Imam Muslim, Pak. Yang mensahihkannya Imam Muslim, buktinya beliau bawakan hadis ini dalam kitab sahih beliau. Sedangkan ulama-ulama yang mendhaifkannya itu hampir rata-rata adalah ulama yang levelnya di bawah keilmuan Imam Muslim. Ya, di bawah keilmuan Imam Muslim. Dan para ulama ya, wallahu a'lam bishawab, kalau saya pribadi lebih cenderung berpendapat kalau sudah terjadi proses seperti itu maka kita kuatkan pendapat Imam Muslim, karena kitab Bukhari dan Muslim ini adalah kitab yang terdepan, Pak. Ya, itu yang kita kedepankan terlebih dahulu. Ditambah lagi banyak juga ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Muslim, dan di antara ulama yang sependapat adalah Al-Imam Syaukani, termasuk juga Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sependapat dengan Imam Muslim ya, mensahihkan hadis ini. Maka tidak ada pilihan lain ya, ketika kita sudah tahu hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim, kecuali kita berpendapat bahwasanya jual beli kucing itu hukumnya haram. Ustaz, gimana jumhur? Pendapat benar tidak dipandang oleh jumhur. Kalau antum berpendapat bahwasanya benar itu jumhur, berarti kirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal, hukumnya sampai. Kenapa? Karena jumhur ya, Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat nyampe. Imam Syafi'i yang enggak mengatakan nyampe. Ajibnya orang di Indonesia yang berpendapat Syafi'i kirim Al-Fatihah terus. Ya, padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Mazhab Syafi'i ma'ruf. Ya, nah, jadi benar enggak benar bukan jumhur. Tapi betul kita toleransi. Kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, enggak boleh kita katakan, sesat. Kenapa? Karena dia menghalalkan jual beli kucing. Antum yang sesat. Ya, karena belum tahu ilmunya. Jadi penting kita mengetahui masalah khilafiyah agar tidak berlebihan di dalam berpendapat dan membela pendapat kita atau ustadz kita, Pak. Biasa-biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah masih banyak ya hal-hal yang haram lainnya yang dijelaskan oleh Al-Musyaukani. Barang-barang apa saja yang haram dijual belikan dan jual beli apa saja yang memang terlarang, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya jual beli dengan dalam satu transaksi dengan dua akad? Jual beli satu transaksi dengan dua akad. Ya, mungkin maksudnya adalah larangan Rasulullah SAW, nahan Nabi SAW an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah melarang bai'ataini fi bai'ah, dua
transaksi dalam satu akad, bukan dua transaksi dalam satu transaksi dua akad. Jadi dua jual beli dalam satu akad, ya. Jadi satu akad tapi ada dua konsekuensi di situ. Jual beli. Nah, itu ada larangannya. Tapi apa tafsirannya? Ini Pak ulama berbeda pendapat tentang penafsiran sabda Rasulullah tadi. Larangan Rasulullah tadi, beliau melarang jual bai'ataini fi bai'atin. Dua transaksi dalam satu akad itu memang ada larangannya. Tapi apa bentuknya? Sebagian ulama menafsirkan itu maknanya adalah jual beli inah. Jual beli inah. Ya. Jual beli inah itu adalah yang mengandung ribanya, yang mengandung riba. Nanti insyaallah akan kita jelaskan, ya, ada di sini kalau tidak salah, bai'ataini fi bai'atin. Kalau tidak ada mungkin akan kita jadikan sebagai ada di sini, ya, wala bai'atani fi bai'ah. Insyaallah akan kita jelaskan tentang hal tersebut, ya. Memang ulama berbeda tafsiran tentang masalah ini, ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah jual beli boleh kredit boleh tunai, maka itu enggak masuk dalam larangan ini. Karena ada orang yang beranggapan larangan dua transaksi dalam satu akad itu termasuk dalam termasuk padanya kalau kita jual beli kasih pilihan. Kalau tunai, saya jual beli motor nih. Kalau tunai 5 juta, kalau kredit 7 juta. Nah, berarti kan ada dua jual beli tak? Dalam satu akad itu ada dua bentuk jual beli. Satu yang tunai, satu yang kredit. Boleh enggak? Boleh, enggak termasuk dalam hadis itu. Ya, mayoritas ulama berpendapat jual beli yang saat tadi enggak termasuk dalam larangan dua jual beli dalam satu akad, enggak termasuk. Ya. Memang ada sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani, termasuk di Indonesia ini ma'ruf ini pendapat Ustaz Abdul Hakim, ya. Abdad kalau tidak salah, beliau kalau belum rujuk, ya, pendapat beliau itu enggak boleh. Jadi kalau antum mau jual, satu saja, tunai, kredit. Kalau digabungkan nggak boleh. Tapi ini pendapat yang sedikit sekali ulamanya. Mayoritas jumhur memperbolehkan dan tidak memasukkan jual beli tersebut di dalam larangan ini. Nggak masuk karena beda. Ya, cuma bisa jadi masuk kapan? Ketika terjadi pisah dari majelis akad tanpa ada kejelasan. Contoh, anda mau jual ke Kateno barang motor. Ini Kateno 5 juta kalau tunai, kalau kredit 7,5 juta, dibayar satu bulan 500.000, ya, sebanyak 15 bulan misalnya. Ya, oke, kata Kateno, sudah misah langsung. Ya, motor dibawa tapi enggak dijelas mau pilih yang mana. Oke, pokoknya motor dibawa dulu. Mau pilih kredit atau tunai enggak dipilih. Nah, ini bisa jadi haram hukumnya. Tapi kalau langsung dipilih, sudah saya pilih tunai, mana ini duitnya, selesai, enggak masalah. Larangannya di mana? Hukum asal jual beli adalah mubah. Ya, antum mau melarang harus ada dalil. Kalau pakai dalil itu pemahaman ulama mana dulu? Pemahaman ulama jumhur tidak seperti itu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan dari penonton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jika uang koperasi kita yang mengeluarkan atau meminjamkan, hukumnya apa? Ya, enggak boleh. Ya, kalau ada ribanya. Ya, setahu saya koperasi itu pasti ada bunganya, benar nggak Pak? Meskipun cuma 0, sekian persen, ya, tetap namanya bunga, ya, bunga bangkai, bau dia. Ya, riba itu kan bunga bangkai tapi, ya, Allahu a'lam. Tapi kalau nggak ada bunga, nggak ada riba, ya boleh, ya. Kalau ada koperasi seperti itu, saya ikutlah minjem, ya. Minjem 20 juta, baliknya 20 juta, nyicil sebulan 100.000, ikut. Ya, enggak tahu kapan lunasnya itu, ya. Nah, enggak ada juga pasti yang seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum uang panjar Ustaz? Si A punya sapi jual 20 juta, si B membeli. Deal jual beli, si B panjar 10 juta sudah transfer, kemudian si B membatalkan beli sapi. Bagaimana uang panjar itu? Hukumnya dikembalikan atau diambil? Uang panjar ini insya Allah akan kita jelaskan, ya, ketika penjelasan masalah bai'ul arbun. Ini dijelaskan oleh beliau yang tentang masalah jual beli arbun atau urbun, ya, itu sah atau tidak jual beli seperti itu, ya, ulama khilaf. Wallahu alam bissawab. Naam. Sabar, ya, nanti nonton lagi untuk pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jual beli yang akad barangnya tidak ada sedangkan kita sudah deal harganya?
Barangnya nggak ada, maksudnya nggak ada itu belum dimiliki atau gimana? Ya, kalau cuma sekedar tidak ada sekarang tapi ada di rumah, sah-sah saja. Ya, kan usi nak beli tak apa namanya? Misalnya di rumah ada barang apa? Ya buku. Mau beli tak buku apa? Buku ini misalnya. Oh mau Ustaz, ada di rumah, tapi bukunya di rumah ya nggak masalah, sudah. Deal harga sekian puluh ribu, sudah sah. Tapi kalau barangnya tidak ada di sini adalah memang belum milik kita, maka nggak boleh, haram. Ya, datang ke Pak Anto, ana jual itu ya, motornya yang dipakai Kak Teno tuh ya, motor dia kan, belum saya miliki, tapi saya jual sama antum. Ya, ana jual 5 juta, boleh nggak? Ya nggak boleh, belum saya miliki. Ya, ana jual apa namanya, elektronik kulkas, itu masih di toko apa itu? Sinar bola misalnya, ya, tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan, ya. Jadi ini kalau memang bukan punya kita nggak boleh. Nah ini juga akan dijelaskan, insya Allah lebih detailnya akan dijelaskan tentang jual beli yang belum menjadi milik kita, barang yang belum jadi milik kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau maksudnya tidak ada di sini, nggak ada di hadapan, tapi ada di rumah, boleh. Ya, tapi ada bentuk jual beli yang diperbolehkan meskipun barangnya belum kita miliki, boleh, ada. Jual beli apa? Salam. Ya, jual beli salam. Gimana bentuk jual beli salam? Jual beli salam itu ya sama kayak tadi, tidak ada barang, tapi yang dijual belikan bukan barang spesifik itu ditunjuk. Dalam bahasa Arab itu ainnya, bukan ainnya. Tapi yang dijual adalah sifatnya. Ya, jual beli apa? Sifat. Kalau jual beli barang itunya ditunjuk, itu nggak boleh. Ya, contoh tadi ya kan, ada motor itu Pak Antum, saya jual motor itu sama antum, padahal belum punya saya. Ditunjuk, ya, saya jual motor itu 10 juta, itu haram. Meskipun bentuknya Pak Anto bayar dulu ke saya, nggak boleh. Tapi kalau saya jual sifat, nah ini namanya jual beli salam. Ya, bai'us sifah. Ya, jadi anda datang ke Pak Anto, misalnya mau beli HP Pak Anto, mau Ustaz. Ya, HP apa? Ya, merek ini, tipenya tipe ini. Ya, sekarang sudah sepakat, pokoknya yang seperti itu ya. Iya. Jadi kita nggak nunjuk satu HP orang, bukan, cuma jelaskan sifatnya. Atau pakai katalog seperti itu ya. Ada sifatnya kayak gini lah. Tapi bukan seperti itu, bukan barang itu, bukan. Ya, tapi yang sifatnya seperti itu. Paham Pak ya? Kira-kira ya. Sifatnya seperti, tapi bukan barang itu yang kita jual belikan, ya, tapi yang sifatnya seperti itu. Oke, kata Manto. Gimana? Saya bayar dulu Manto, jual beli salam. Nah, berapa Ustaz mau jualnya? 5 juta HP seperti ini. Karena Anda sudah paham ya, HP seperti ini harganya 4,5 juta. Maka saya jual 5 juta, untung 500.000. Dikasih duitnya langsung tunai di muka. Ya, bukan dilempar di muka, enggak, di muka. Maksudnya di muka dikasih langsung. Saya pergi ke pasar cari barang seperti itu. Ya. Nanti baru saya kasih ngebantu, itu boleh. Ya, meskipun saya belum punya barang. Tapi apa syaratnya? Duitnya langsung di muka, tunai, lunas di depan. Enggak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Jadi boleh, enggak masalah. Ya, antum jual beli di Facebook, ya, jual beli di WA, antum belum punya barangnya, tapi antum jualan, siapa mau beli baju sini gini belum punya barang, ya, oh ya saya mau beli, ya, transfer dulu duitnya Pak, transfer dulu duitnya. Kalau nggak ditransfer duitnya, oke, deal, duitnya belum ada, antum barang nggak ada, haram. Itu jual beli kali bil kali, atau jual beli yang antum tidak miliki, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin kalau ada yang disinggung oleh Imam Syaukani lagi, akan kita jelaskan lebih jelas lagi mudah-mudahan. Allahu a'lam bishawab. Ya, kadang-kadang kalau sekali dijelaskan masih bingung, tapi kalau berkali-kali insyaallah lama-lama paham. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.